Slide. Oke. Baik. Eh, Kalau kemarin Pak Atok membahas sisi managerialship, hari ini saya akan membahas tentang sisi leadership. Bagaimana agar kita menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang menginspirasi, pemimpin yang memberdayakan tim sehingga berpengaruh pada profitabilitas, berpengaruh kepada apa namanya keuntungan bisnis Anda. Ya, mudah-mudahan semuanya mau ya kalau cuannya nambah, kalau profitnya bertambah. Karena mungkin ada yang belum kenal dengan saya, jadi izinkan saya memperkenalkan ringkas. Sehari-hari saya selain sebagai trainer, saya juga sebagai pengusaha ya. Alhamdulillah saya punya 8 bisnis ya. Karena kalau kita mendampingi usaha, kita nggak punya bisnis ya, hanya jadi trainer ya, nanti akan muncul meme di sosial media. Ya. Hidup tidak semudah cocote trainer gitu ya. Maka saya punya bisnis supaya kalau saya cerita, saya pernah mengalami, tidak hanya cerita saja. Saya pernah mengalami, pernah merasakan, bahkan saya juga pernah bangkrut bisnisnya, pernah mengalami kesulitan cash flow, pernah menghadapi karyawan yang rebellion gitu ya. Itu sudah pernah saya alami ya. Eh apa Selain itu, saya juga fokus untuk mengkader 3R ya. Jadi trainer, leader, entrepreneur ya. Dan alhamdulillah saya sudah nulis 15 buku dan 13 buku diantaranya bestseller. Kalau buku yang terakhir Spiritual Leader itu dalam bentuk e-book ya. Kalau Anda ingin mendalami, silahkan download di skillup.id. Insya Allah ada di situ. Itu bercerita tentang bagaimana kalau kita seorang leader, ya, bisnis leader itu kemudian bisa mengembangkan anggota timnya yang peaceful warrior. Jadi anggota timnya itu sudahlah warrior, pejuang, ya. Target-targetnya tercapai, pekerja keras, loyalitasnya tinggi, ya. Tapi hatinya juga damai gitu ya, hatinya baik gitu ya. Itu ada di spiritual leader. Dan buku-buku leadership yang lainnya juga saya tulis yang sudah terpampang di slide itu. Oke, kita mulai ya. Eh, dan berkaitan dengan bisnis, selain kemudian saya memang mendampingi UKM, saya juga kuliah S2-nya itu berkaitan dengan bisnis. Dan sekarang saya sedang mengambil gelar doktor, apa, program doktoral di IPB itu juga berkaitan dengan bisnis. Jadi apa namanya, bisnis dan manajemen gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi supaya nanti teman-teman juga percaya ya, wah, itu tidak hanya sekedar yang diomongin, tapi saya punya pengalaman, alhamdulillah ya. Saya sudah pengalaman 31 tahun. Jadi sejak tahun 94 ya, saya mendampingi UKM ya, usaha kecil miliaran ya. Karena nama itu doa ya. Kalau UKM usaha kecil menengah, nanti usahanya menengah terus, nggak nambah-nambah, nggak besar-besar. Maka UKM itu usaha kecil miliaran gitu ya. Dan sejauh ini intensif yang saya dampingi ada sekitar 138 UKM ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kami konsolidasi ya, dan alhamdulillah total hasilnya sekarang sudah lebih dari 12,4 triliun ya. Jadi lumayan ya. Nah, hari ini pengalaman saya lah yang akan saya sharingkan. Jadi yang saya sharingkan pada malam hari ini saya disclaimer ya. Selain berdasarkan pengalaman, juga berdasarkan literatur-literatur yang saya baca, jurnal-jurnal yang saya dalami, sehingga insya Allah ya secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan ya, dan insya Allah juga secara ilahiyah ya bisa dipertanggungjawabkan, dan insya Allah juga nanti insya Allah mudah dipraktekkan. Oke, saya mulai dengan pertanyaan ya. Dalam pengalaman saya mendampingi banyak usaha, ya, banyak bisnis, itu ternyata banyak sih penyebab kebangkrutan bisnis. Kira-kira menurut teman-teman apa penyebab utamanya? Banyak nih sebab bangkrut karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Ya, kalau menurut teman-teman apa sebab utamanya? Yang bisa jawab dapat hadiah dari saya. Dengan catatan jawabannya sama dengan saya ya. Kira-kira apa? Yang penyebab utama kebangkrutan, kira-kira apa? Ya, menurut Anda, ini yang saya praktekin, pengalaman saya, ya, kira-kira apa? Mbak Kican, tolong dilihat ya. Nanti yang jawabannya benar, itu dapat hadiah dari saya. Ya, Hadiah apa?
Mau buku boleh, mau boleh, mau apa lagi? Makan siang bareng juga boleh. Tidak amanah, hutang, leadership, oke. Cash flow buruk. Ya, cash flow itu disebabkan oleh apa? Ya, modalnya habis itu karena apa? Ya, ini yang penyebab utamanya ini. Kurang istiqomah. Karena apa itu kurang istiqomah? Value rendah, oke. Masih ada yang belum tepat. Saya beri tambahan 15 detik lagi. Nanti yang benar dapat tadi ya. Ya. Mungkin supaya terukur ya. Oke. Yang benar jawabnya sesuai dengan pengalaman saya dapat transferan dari saya 250.000. Ah. Termasuk yang di Malaysia. Bang Asman bisa saya transfer dalam bentuk ringgit nanti. Kira-kira apa? Ya, uang pribadi tercampur dengan keuangan bisnis. Ya, itu penyebab utamanya apa? Kalau itu cuma sambilan, itu cuma efek gitu. Tidak disiplin, kurang perencanaan, Pak. Oke, cukup ya. Cukup nih. Mbak Kican digaris, Mbak Kican. Supaya nanti nggak ada jawab setelah saya sudah jelasin ya. Ternyata penyebab kebangkrutan bisnis itu menurut pengalaman saya, ya, dan apa ini juga saya kaitkan dengan jurnal-jurnal saya yang pelajari dan itu sejalan gitu. Yang paling utama penyebab kebangkrutan bisnis itu apa? Ternyata ini. Apa itu? Tidak berjalannya peran sebagai bisnis leader. Ya. Ternyata bisnis-bisnis bangkrut itu karena apa? Karena bisnis ownernya tidak menjalankan peran sebagai bisnis leader. Dia cuma buka bisnis tapi nggak berjalan tuh perannya. Pertanyaannya, apa peran sebagai bisnis leader? Ya, ternyata peran bisnis leader itu tiga. Ya, ini nanti silahkan Anda perdalam. Itu sudah saya sebutkan sumbernya. Ya, eh, apa? Jabigalski ya dan Marquardt ya mengatakan bahwa peran bisnis leader itu tiga. Yang pertama, peran sebagai seorang entrepreneur. Ya, nah, kalau pebisnis itu biasanya dia hanya menjalankan peran ini aja, entrepreneur. Ya. Dan tidak menjalankan peran yang kedua, yaitu sebagai seorang leader. Ya. Dan dia pun mungkin menjalankan peran entrepreneur, peran leader, tapi tidak menjalankan peran sebagai seorang manajer. Ya. Atau dia fokus menjalankan kelas manager, jadi fokus pada KPI, fokus pada aturan-aturan, fokus pada SOP, ya. Tapi unsur leadership-nya, unsur entrepreneurship-nya nggak jalan. Maka itulah yang menyebabkan kebangkrutan. Karena peran sebagai business leader tiga R. Oke, peran sebagai business leader itu tiga R. R yang pertama apa? Entrepreneur. R yang kedua, leader. R yang ketiga, manager. Nah, ketiga peran ini tidak dijalankan. Maka akhirnya bisnisnya bangkrut, mengalami kesulitan cash flow, ya. Kemudian apa misalnya tercampur antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Terus apalagi tidak munculnya inovasi, ya. Karyawannya kemudian tidak ada motivasi. Itu sumbernya tiga R ini. Yaitu apa? Entrepreneur, leader, manager. Nah, bagaimana pesan masing-masing? Apa peran masing-masing leader, entrepreneur, manager? Saya tidak akan perdalam di sini. Ya, cuma saya ingin mengingatkan, kalau seandainya sebagai business leader Anda hanya menjalankan peran entrepreneur, maka yang terjadi adalah inovatif chaos. Inovatif chaos itu apa? Inovasinya banyak, tapi nggak ada yang terrealisasi. Itu kalau Anda hanya menjalankan peran sebagai entrepreneur. Ya, kebanyakan inovasi, tapi nggak ada yang dieksekusi, nggak ada yang menghasilkan. Sementara kalau Anda hanya berperan sebagai seorang leader, itu namanya visionary paralysis. Itu apa? Semangat terus, bisa kita, bisa. Menjadi yang terbaik di Indonesia, bisa, bisa. Menjadi yang terbesar di Malaysia, bisa, bisa. Semangat tuh. Ya, kita akan menjadi yang terbesar, bisa, bisa. Visinya ke depan. Tapi kok bisnisnya bangkrut karena punya semangat doang, punya visi yang jauh ke depan, tapi inovasinya nggak ada, operasionalnya berantakan gitu ya.
Sementara kalau Anda fokus di manajer doang, yang berperan sebagai manajer, itu terjadi operasional miopia. Operasional miopia itu apa? Sebentar-bentar Anda terjebak dengan aturan, Anda terjebak dengan SOP, ya. Anda fokus pada ketertiban, keteraturan, sehingga nggak ada inovasi, nggak ada ke depannya mau seperti apa, ya. Pokoknya harus berbasis aturan, 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 SOP, 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 SOP gitu, ya. Itu namanya eh, apa namanya? Itu operasional miopia. Maka bahaya. Sementara kalau yang berperan itu hanya entrepreneur dan leader, manajernya enggak nih. Anda hanya memerankan diri sebagai seorang entrepreneur sama leader, apa yang terjadi? Yang terjadi uh, chaos ya. Apa namanya? Sibuk ke sana kemari tapi nggak tertata tuh. Ya. Sementara kalau yang Anda mainkan hanya peran sebagai seorang leader dan manajer, maka stagnan karena nggak ada inovasi. Ya, jadi bisnis Anda stagnan, semangatnya ada, gairahnya ada, operasionalnya tertib, ya. Tapi ya gitu-gitu aja gitu. Sementara kalau yang bermain itu hanya seorang yang Anda perankan hanya manajer sama entrepreneur, maka yang terjadi apa? Anda akan kehilangan opportunity, ya. Inovasi yang sudah ditemukan, ya, operasional yang sudah tertib, ya, apa namanya? Tidak kemudian bisa terrealisasi. Kenapa? Karena leadershipnya nggak bermain. Maka saya mengingatkan peran bisnis leader itu 3R dimainkan di tengah-tengah ini. Bisnis leader. Dia perlu memerankan sebagai seorang entrepreneur, dia perlu memerankan peran sebagai seorang leader, dan dia perlu berperan memerankan sebagai seorang manajer. Nah, berdasarkan pengalaman inilah ya, pengalaman saya 30 tahun lebih, ternyata banyak bisnis yang bangkrut gara-gara para bisnis ownernya, bisnis leadernya tidak memerankan 3R. Ayo supaya mendarah daging. 3R. R yang pertama, entrepreneur. R yang kedua, leader. R yang ketiga, manager. Maka berdasarkan ini, ya saya bertiga nih, saya Coach Ato, ya Coach Burhan, ya Insya Allah besok Coach Burhan akan sharing, maka kami mendirikan Akademi Entrepreneur. Jadi Akademi Entrepreneur itu hanya fokus mendampingi para pebisnis itu dalam 3R. Urusan entrepreneur, urusan leader, dan urusan manager. Kenapa? Karena kami yakin itu ketiga hal yang menyebabkan bisnis bangkrut. Itu tiga hal yang menyebabkan bisnis gak berkembang. Kenapa? Ketika bisnis leadernya tidak menjalankan peran 3R. Entrepreneur, leader, dan manager. Nah, malam hari ini saya akan fokus membahas yang manager, yang leader. Yang manager kemarin sudah dibahas oleh Coach Ato. Malam hari ini saya akan fokus di leader dan besok insya Allah akan disamai oleh Coach Burhan membahas sebagai entrepreneur. Ya, jadi insya Allah materinya dibuat 3 hari. Ya, itu membahas manager, manajerial, ya, kemudian leader, ya, dan kemudian peran Anda sebagai seorang entrepreneur. Saya kasih sekali lagi disclaimer, malam ini saya fokus membahas leader. Nah, pertanyaan saya, apa tugas utama ya ketika kita memerankan sebagai seorang leader, apa tugas utamanya? 3 tugas utamanya. Yang ini yang bisa jawab tadi dari saya. Apa nih? Tugas utama yang perlu Anda mainkan ya ketika Anda berperan sebagai seorang leader ya. Kan tadi ya, bisnis leader punya 3 peran, entrepreneur, leader, dan manager. Ketika Anda menjadi seorang leader, kira-kira apa pesan utamanya? Apa tugas utamanya? Membangun tim, membina tim, menjalankan organisasi, kurang tepat ya. Memastikan tujuan tercapai, disiplin, mendampingi, poak ya. Wah, itu mah manajer poak ya. Ini yang leader ya. Tugas utama sebagai seorang leader.
Memotivasi, ada memenangkan visi. Oke, 20 detik lagi. Ya, Mbak Kican, tolong dilihat ya. Yang bisa menjawab dengan pas, sebagaimana yang kemudiannya tidak 250.000 lah ya. Hadiahnya 100.000. Walaupun saya lihat belum ada yang tepat nih. Oke ya, 5 detik lagi. Pembagian tugas itu bukan tugas leader ya, itu tugas manajer ya. Jangan suka kebalik-balik nih. Ya, ada tugas entrepreneur, ada tugas leader, ada tugas manager. Tugas entrepreneur itu tugasnya apa? Menangkap peluang, opportunity. Ingat ya, di dalam kata peluang ada kata uang. Ayo tangkap peluang-peluang itu tangkap jadi uang. Nah, itu entrepreneur. Kalau leader itu mengelola perubahan, ya. Urusannya dengan hati manusia, ya. Kalau leader itu kira-kira apa? Mengelola keteraturan. Ah, akan dikasih garis. Nanti yang jawabannya benar, Mbak kita tanggung jawab ya. Kasih informasi ke saya, minta rekeningnya, malam ini langsung saya transfer. Kalau nggak malam ini, besok pagi, mumpung hari Jumat, ya, sedekah pagi. Oke ya, tugas utama dalam hal ini berkaitan dengan peran Anda sebagai seorang leader adalah apa? Ya, satu, menginspirasi. Jadi tugas Anda itu menginspirasi anggota tim. Ya, selain menginspirasi, yang kedua apa? Kalau sudah terinspirasi, ya, maka kemudian diselaraskan. Karena biasanya kalau sudah terinspirasi, itu motivasinya luar biasa, maka bisa sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan. Itu namanya filosofi kata melompat ya. Sikut kanan, sikut kiri, injek bawahan, jilat atasan ya. Maka tugas yang kedua adalah keras, sama-sama menuju ke tujuan yang sama. Ketika kita meminta mereka pergi ke barat, semuanya pergi ke barat, menyelaraskan. Ya. Tidak kemudian di belakang itu saling melemahkan. Ya. Jangan sampai di tim Anda terjadi FGD, forum gibah discussion. Ya. Kerjaannya gibah di belakang, ngomongin Anda sebagai business leader. Itu berarti Anda tidak berhasil menyelaraskan anggota tim. Kalau sudah menginspirasi, menyelaraskan, maka tugas berikutnya apa? Memberdayakan tim. Pemimpin itu melahirkan pemimpin, pemimpin itu melahirkan orang hebat. Ya. Maka tugas utama leader 3M. Menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan. Siapa yang diinspirasi? Siapa yang diselaraskan? Siapa yang diberdayakan? Anggota tim. Jadi bukan diri Anda, ya. Karena harusnya diri Anda sudah kelar. Anda sudah menjadi seorang leader, maka yang diinspirasi, yang diselaraskan, diberdayakan anggota tim. Ingat ya, Jack Welch pernah mengatakan, ketika Anda belum menjadi seorang pemimpin, sukses itu adalah bagaimana menumbuhkan diri sendiri. Tapi begitu Anda menjadi seorang pemimpin, sukses itu menumbuhkan orang lain. Ya, itu tugasnya, ya. Jadi menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan anggota tim. Sekali lagi ini peran Anda sebagai seorang leader yang utama ya. Kan ada peran manajer, ada peran entrepreneur. Nah, itu nanti punya tugas yang lain. Tapi kalau Anda sebagai seorang menjalankan peran seorang leader, setidaknya tiga ini harus ada. Wajib kudu harus menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan. Sampai sini bungkus ya, guys. Pertanyaannya sekarang, ya, gimana Pak? Kok menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan? Emang apa Pak? Boleh lebih diperdalam lagi Pak? Saya sering menggunakan logika ini. Ya. Misalnya kalau Anda pergi ke Solo, karena ternyata survei terakhir, kota yang paling enak untuk didiami, terutama di masa tua adalah Solo ya risetnya itu. Misalnya kita pergi ke Solo, kalau mau ke Solo kita naik kereta cepat, ya katakan Argo. Jakarta Solo itu berapa lama? Sekitar 8 jam kalau naik kereta. Ya. Kereta itu bisa jalan karena ada apanya? Kereta itu bisa jalan karena ada lokomotifnya. Ya,
Kalau lokomotifnya rusak, keretanya jalan nggak? Nggak jalan. Itulah pemimpin masa lalu. Semuanya tergantung sama dia. Kalau lokomotifnya rusak, maka nggak jalan. Begitu juga kalau misalnya Anda pergi umroh atau Anda pergi ke tempat lain, bisnis Anda berantakan karena ditinggal. Itu berarti Anda pemimpin argolawu atau argo anggrek. Semuanya tergantung Anda. Nah, kemarin akhir tahun 2024, Desember sama Januari, saya pergi ke Jepang. Ya, saya naik kereta. Jarak tempuhnya hampir sama Jakarta Semarang, Jakarta Solo, ya, yaitu dari Kobe sampai Yokohama. Tapi nggak memerlukan waktu 8 jam, cuma 2 jam setengah sudah nyampe. Itu kenapa? Karena saya naik Shinkansen. Pertanyaan saya, lokomotifnya ada di mana Shinkansen? Ada di setiap gerbong. Pertanyaan saya, sekarang perubahan dunia cepat atau lambat? Cepat. Berarti perlu Argo Lawu atau Shinkansen? Perlu Shinkansen. Maka ciptakan orang-orang hebat di setiap gerbong. Maka tugas pemimpin adalah menciptakan orang-orang hebat. Dengan cara apa? Menginspirasi, menyelaraskan, memberdayakan. Maka Ronald Reagan pernah mengatakan, Ronald Reagan itu Presiden Amerika, pemimpin yang hebat itu tidak selalu harus menghasilkan karya yang hebat. Tetapi pemimpin yang hebat itu melahirkan orang-orang yang mampu menghasilkan karya-karya yang hebat. Nah, sayangnya pengalaman saya banyak di UKM, banyak di usaha itu nggak mengembangkan anggota tim. Takut tersaingi, ya. Kemudian apa? Takut kemudian nanti diambil alih, gitu ya. Sehingga nggak berkembang anggota timnya, sehingga tidak menjalankan peran sebagai seorang leader. Maka ya, ayo ciptakan orang-orang hebat di setiap bagian Anda, di bisnis Anda. Ya, kalau saya sering mengatakan apa? Jangan sampai Anda ikut training, jangan sampai Anda keluar kota, jangan sampai Anda umroh, bolak-balik buka WhatsApp, bolak-balik nelpon anggota tim. Kenapa? Takut timnya berantakan. Kalau Anda tinggal, itu berarti pemimpin argulawu. Ya. Tapi kalau Anda tinggal, bisnis Anda masih jalan, masih berkembang, nah itu berarti apa? Shinkansen semuanya bekerja. Maka saya sering mengatakan apa? Pebisnis yang hebat itu bisnisnya tetap jalan ketika yang punya jalan-jalan. Ya, itu baru pebisnis hebat tuh. Ya. Dan biasanya kalau pebisnis jalan-jalan tuh ngapain? Bukan sekedar wisata, dia membangun relasi, dia membangun kolaborasi, ya. Sehingga apa? Perginya itu menghabiskan uang, tapi pulang bisa membawa cuan. Jadi tetap aja untung gitu ya. Ya. Nah, apakah sekarang bisnis Anda yang sudah punya bisnis bisa ditinggal? Kalau punya bisnis nggak bisa ditinggal, namanya bukan pebisnis. Itu self-employee. Ya. Anda baru menghasilkan, kalau Anda tungguin, itu namanya self-employee. Kenapa? Karena pebisnis itu menghasilkan profit melalui orang lain, melalui anggota tim. Sampai di sini bungkus, sepakat. Siapa yang bisnisnya sudah bisa ditinggal? Atau bisnisnya kudu ditungguin terus? Jadi kalau ada orang punya bisnis salon, harus ditungguin terus, ya itu namanya bukan pebisnis, itu self-employee. Kalau pebisnis, ditinggal mah bisa gitu ya. Oke, baru mulai bisnis, mudah-mudahan lancar ya. Menyala autopilot, oke. Awal-awal tentu belum autopilot ya, ya. Tapi Anda perlu merencanakan kapan saatnya autopilot ya. Alhamdulillah sekarang saya punya 8 bisnis ya, semuanya sudah autopilot. Artinya saya tinggal sudah jalan gitu ya. Belum punya bisnis, saya doakan Nabi Hasan semoga segera punya bisnis ya. Masih recheck recheck nggak apa-apa, cek recheck ya. Kalau cek recheck kan oke aja. Oke ya. Oke. Nah, sekarang nggak apa-apa yang belum punya bisnis nggak apa-apa, persiapan karena perlu punya mental bisnis. Jangan sampai sumber penghasilan Anda cuma satu dari karyawan. Kalau bisa sumber penghasilannya itu banyak dari karyawan iya, dari bisnis iya, dari self employee iya, dari investor iya. Ya. Jadi pintu rezekinya banyak. Ya. Jangan sampai pintu rezekinya cuma satu, tapi pengeluarannya banyak.
Ya bocor, itu namanya ember bocor. Anda nanti jadi mudah stres. Yang bagus itu apa? Sumber pemasukan banyak, ya. Maka bolehlah jadi employee, boleh, ya. Sekaligus jadi self employee, jadi business owner, jadi investor. Apakah bisa? Bisa. Saya punya banyak murid yang menjadi manusia 4 kuadran. Dia masih kerja, sekaligus dia self employee, jadi trainer, business owner, dia punya bisnis, jadi investor juga, gitu ya. Insya Allah itu manusia 4 kuadran namanya. Nah, sumber penghasilannya banyak, sehingga enak, embernya nggak bocor. Jadi ada yang passive income. Jadi kalau bisa, kalau Anda mau jalan-jalan tuh pakai passive income gitu. Bukan dari hasil jerih payah pekerjaan gitu ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Nah, pertanyaannya Babe, ya, apa yang perlu dilakukan supaya saya bisa menginspirasi, supaya saya bisa melancarkan anggota tim, supaya saya bisa memberdayakan anggota tim? Apa yang perlu dilakukan, Babe? Apa kira-kira? Supaya Anda punya tim, ya, sehingga bisnis Anda tetap jalan ketika Anda jalan-jalan, ya. Punya tim orang-orang hebat di setiap gerbong, ya. Anggota tim Anda, karyawan Anda makin lama makin hebat. Apa yang perlu dilakukan? Saya menawarkan 4. Sekali lagi, ini pengalaman saya ya. Ya, jadi Anda boleh setuju, boleh tidak. Tapi ini sudah 31 tahun saya jalani, ya, dan saya kombinasikan juga dengan jurnal-jurnal, dengan hasil penelitian atau cerita-cerita orang sukses lah berkaitan dengan bisnis. Apa yang perlu dilakukan supaya Anda bisnisnya terus memberikan profit? Anda bisa mendapatkan profit lewat anggota tim Anda. Yang pertama ternyata penting itu apa? Dalam bisnis itu Anda perlu membantu anggota tim menemukan meaning dalam bekerja. Jadi greatness anggota tim, bahwa dia bekerja di tempat Anda itu bukan sekedar bekerja, tapi ada sesuatu yang diperjuangkan. Ya. Sehingga sebagai business owner, sebagai business leader, Anda perlu menanamkan bahwa Anda di sini itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi Anda bisa berkontribusi untuk membantu banyak orang. Anda bisa berkontribusi untuk meringankan beban orang. Anda bisa mempermudah urusan orang lain. Anda bisa memperlancar urusan orang lain dan sebagainya. Dan kalau konsep di Akademi Entrepreneur itu, ya, kalau bisa bisnis yang dijalani itu memperjuangkan 4P. Apa ya? Oke, perusahaan kita berkembang, saudara-saudara, tim saya, memang kita mengejar profit. Tapi bukan sekedar mengejar profit, sahabatku, saudaraku. Bisnis kita juga mengembangkan people. Maka orang-orang yang bergabung di bisnis ini pasti saya kembangkan. Begitu kalau Anda seorang pemimpin, ya, memberikan janji kepada anggota tim. Selain Anda, perusahaan kita profit sehingga bisa menggaji kalian dengan layak, maka saya pastikan bahwa bisnis kita, bisnis yang sedang kami kembangkan ini, itu mengembangkan people. Orang-orang yang di dalamnya akan terus bertumbuh, orang-orang yang di dalamnya akan terus berkembang. Ya, jadi Anda berkembang, bukan hanya sekedar rutin rumah mobil kantor, kantor mobil rumah, tetapi Anda akan terus berkembang, kemampuannya berkembang, insya Allah karirnya berkembang, ya. Kompetensi Anda berkembang gitu. Dan jangan lupa, insya Allah bisnis kita juga menyelamatkan planet, membuat dunia ini menjadi lebih indah, dunia ini menjadi lebih nyaman, dunia ini menjadi lebih makmur. Orang-orang bisa merasakan harga yang lebih murah. Orang bisa merasakan lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih nyaman karena apa yang kita lakukan. Itu namanya kita menyelamatkan planet. Dan saran saya, kalau bisnis Anda mau berkembang, jangan lupa P yang keempat, yaitu apa? Paradise. Bahwa bisnis yang Anda kembangkan itu mengantarkan orang-orang di dalamnya, insya Allah masuk ke dalam surga. Nah, kalau Anda bisa menanamkan greatness ini, sesuatu yang agung, sesuatu yang diperjuangkan, bukannya sekedar mendapat gaji, 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 sehingga yang diingat hanya tanggal gajian saja, tapi mereka tahu bahwa orang-orang di dalamnya akan dikembangkan. Mereka tahu bahwa perusahaan di tempat kerja itu ingin menyelamatkan planet, ya, ingin berkontribusi di bumi, dan insya Allah dikelola juga atas dasar kesadaran hubungan dengan Yang Maha Kuasa.
Ya, karena apa? Karena dia ingin masuk ke paradise, ke surga. Itu saya yakin karyawan Anda punya loyalitas yang luar biasa. Kebetulan Mbak Kican, kalau di bisnis saya, di bisnis yang saya kembangkan, 4P-nya ini selalu ada. Bisnis terus mengejar profit dong. Tapi orang-orang di dalamnya harus berkembang juga dong. Ya, dan kita perlu membuat dunia ini lebih penuh loving kindness, dunia ini terus lebih nyaman untuk diduduki, itu planet gitu ya. Dan kita pastikan bahwa yang kita lakukan bisa mengantarkan kita ke paradise. Kalau gitu asik atau asik banget. Kalau Anda perusahaan, kalau Anda pemimpin perusahaan, Anda leader, bisa mengarahkan selalu anggota timnya untuk apa? Untuk menyadari bahwa di sini bukan hanya sekedar memperoleh gaji. Di sini juga kita mengembangkan orang lain. Di sini juga kita menyelamatkan bumi. Kira-kira karyawan Anda jadi semangat nggak? Ya. Kira-kira karyawan Anda terinspirasi nggak? Kira-kira karyawan Anda terdorong untuk bertumbuh atau enggak? Iya. Maka bisnis bukan sekedar profit, Bapak Ibu. Kalau Anda cuma ngejar profit, 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 cuan, 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 maka orang-orang terhebat di tempat Anda bisa pergi. Ya. Akhirnya apa? Nggak terinspirasi dia. Dia hanya robot berbentuk manusia, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang rutin saja dia. Robot tapi berbentuk manusia. Maka Anda sebagai seorang leader perlu menanamkan bahwa apa? Bisnis kita bukan hanya sekedar bisnis. Kita mengejar 4P. Profit, people, planet, paradise. Ada yang bisnisnya menggunakan kerangka ini? Coba kalau ada tulis ada. Ada atau belum? Kalau belum nggak apa-apa ya, berproses ya. Ya, saya kebetulan diminta untuk menangani sebuah perguruan tinggi. Maka saya sampaikan kepada pemilik perguruan tinggi itu, kalau Anda mau bisnis dengan saya, ya, saya mau bergabung, saya mau mensupport syaratnya 4P ini. Tentu harus ada profitnya, namanya juga bisnis. Kalau nggak ada profitnya itu lembaga sosial, ya kan? Yang kedua, people, orang-orang di dalamnya wajib dikembangkan, ya. Dan kemudian paradise, membuat dunia lebih nyaman. Maka kita pastikan lulusan-lulusan di tempat kita ini itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada bumi. Dan kemudian paradise, memastikan bahwa apapun yang kita lakukan itu menyelamatkan kita sehingga kita bisa masuk ke surga. Kalau mau kita join, kalau enggak mohon maaf, cari partner yang lain. Karyawan yang kerja juga jadi asik, gitu ya. Oke, itu pertama, greatness. Yang kedua, nggak cukup dengan greatness dong. Apa? Growth mindset. Maksudnya apa? Mendorong anggota tim untuk selalu bertumbuh. Jadi jangan stagnan. Ya, itu Mbak Kican masuk di dalam komunitas bisnis saya. Tanya sama beliau. Tugasnya selalu datang silih berganti mengalir, ya, supaya terus bertumbuh, terus berkembang. Jangan jangan cuma jagoan di Malang, ya kan? Ayo terus bertumbuh, ya. Terus belajar. Karena semangat belajar tuh Mbak Kican sudah menulis e-book tuh, 5 e-book sesuai dengan bisnis yang dia tekuni, ya. Eh, dan kalau Anda mau jadi seorang pebisnis, ya, Anda perlu juga menanamkan sebagai seorang bisnis leader, perlu menanamkan bahwa feedback itu menumbuhkan. Maka harusnya anggota tim Anda itu senang di feedback. Jangan, kok aku di feedback terus sih? Di feedback baper, di feedback tersinggung. Ya susah untuk maju. Dan tugas seorang bisnis leader ketika memerankan sebagai seorang leader, dia apa? Memastikan anggota timnya itu growth mindset. Terus mau bertumbuh, terus mau berkembang, terus ingin maju, ya. Terus ingin kemudian naik kelas, terus ingin makomnya, derajatnya naik. Wah, itu pemimpin menanamkan kayak gitu luar biasa itu. Sehingga anggota timnya itu semangat. Jangan sampai anggota tim Anda itu, ya, dari masuk kerja sampai sekarang sudah bertahun-tahun kapasitasnya nggak naik, kualitasnya nggak naik. Jangankan karyawan, saya driver pun saya bimbing itu untuk growth mindset, ya. Sehingga mohon maaf ya, driver saya yang dulu dalam tanda kutip dikenal preman di kampungnya, oh sekarang jadi populer di kampungnya, Pak.
sosok suami yang sangat sayang sama istrinya, ya. Sosok suami, sosok ayah yang sangat care terhadap anak-anaknya gitu ya. Eh, apa namanya? Saya ajari juga untuk investasi gitu ya. Itu namanya bertumbuh gitu. Ya, jangan dibuat stagnan. Ya, asisten saya dorong, kamu kuasai ilmu ini, kuasai ilmu ini, kuasai ilmu ini, supaya bertumbuh, berkembang. Ya, suatu saat kalau kamu nggak kerja dengan saya atau keluar dari perusahaan ini, kamu tetap bisa hidup karena kamu punya keahlian. Ah, itu growth mindset itu perlu kita tanamkan kepada anggota tim. Dan itu tugas leader. Jadi jangan sampai Anda sebagai seorang leader tidak menanamkan growth mindset kepada anggota tim Anda. Sehingga anggota tim Anda nggak berkembang. Ya. Dan kalau greatness sudah ditanamkan, growth mindset sudah ditanamkan, jangan lupa juga Anda menanamkan maksudnya apa? Menanamkan semangat kekitaan atau keterhubungan, bahwa kita bekerja di kantor itu bukan kita sendiri, tapi kita bekerja dengan pihak-pihak lain. Dan kalau kita melakukan kesalahan, dampaknya bukan hanya ke kita, dampaknya ke yang lain. Maka kita ajarkan kita. Kenapa? Karena tim yang hebat itu lebih penting daripada puluhan orang yang berbakat namun egois. Saya tadi habis syuting video untuk YouTube saya. Jadi Anda yang belum buka channel YouTube saya, boleh nanti setelah ini buka YouTube, search Jamil Azaini. Setiap minggu saya mengeluarkan 3 video. Nah, video yang syuting tadi itu, saya membahas tentang Brilliant Jerk. Brilliant Jerk itu orangnya pinter, orangnya hebat, kompetensinya luar biasa, prestasinya hebat, ya, tapi merusak tim karena nggak punya empati, karena sombong, angkuh, karena kepintarannya gitu ya. Dan kalau menurut leader-leader kelas dunia, yang kayak gini lebih baik dipecat. Walaupun dia kontribusinya besar. Itu namanya brilliant jerk. Ya, orang-orang hebat tapi merusak tim. Nah, maka tugas kita apa? Tugas kita apa? Tugas kita itu berpikir kami, bukan aku, tapi kami. Kami maju bareng-bareng, kami berkembang bareng-bareng, kami tumbuh bareng-bareng, kami mencapai target bareng-bareng. Ya, gitu kira-kira. Jadi kalau itu kemudian apa namanya kita lakukan, itu mantep itu. Ya, saya kan mendampingi banyak perusahaan ya, termasuk mendampingi BUMN itu. Ada BUMN yang ngeluh, kami rekrut mahasiswa mahasiswa terbaik dari perguruan tinggi terbaik di Indonesia. IPK-nya pun mendekati 4,0. Tapi ketika kerja hanya nafsi-nafsi, kerjanya sendiri-sendiri, egonya terlalu tinggi. Berantakan itu. Saya bilang yang kayak gini ini harus, itu namanya brilliant job. Ya, itu perlu segera disadarkan karena kalau tidak merusak ke depannya. Nah, tugas seorang leader bagaimana agar apa? Agar kemudian brilliant jerk itu menjadi yang tadinya berpikir aku menjadi kita, 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 kita. Masuk Pak Eko? Sepakat? Oke ya. Dan yang terakhir, apa yang perlu dilakukan oleh Anda? Selain greatness, growth mindset, we, maka kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pastikan Anda sering ngasih challenge. Berikan tantangan action. Ya kalau growth mindset itu kan tadi bahas di pikiran. Tapi kalau challenge itu sudah action. Berikan tantangan action yang membuat anggota tim Anda bertumbuh. Maka tugas Anda sebagai seorang leader akan kekuatan anggota tim dan mengembangkan sesuai dengan kekuatannya. Ya, maka anggota tim ini kelebihannya apa ya? Kelebihan ini terus gimana untuk membuat dia maju ya, membuat dia bertumbuh ya? Itu dipetakan dan itu tugas Anda sebagai seorang business leader. Jadi jangan dibiarkan anggota timnya nggak bertumbuh, jangan dibiarkan anggota timnya nggak berkembang. Setelah tahu kekuatannya, asah jadikan orang-orang hebat. Ya, dan itu nikmat Bapak Ibu.
Kalau Anda punya kader-kader yang berhasil itu nikmat, ya. Apalagi kalau itu sejalan dengan greatness kita, ya. Ya, kebetulan greatness saya kan ini ya. Saya terlahir ke dunia untuk menginspirasi sedikitnya 25 juta orang dan mengkader 10.000 trainer, leader, dan entrepreneur supaya mereka semakin hidup sukses mulia. Jadi hampir sebagian besar trainer-trainer yang sekarang sedang muncul di Indonesia itu alumni didikan saya. Kalau trainer itu melalui akademi trainer, ya. Saya juga mengkader leader di berbagai BUMN, perusahaan swasta, itu melalui Kubik Leadership, ya. Dan saya juga mengkader para entrepreneur itu melalui Akademi Entrepreneur. Dan perlu Anda tahu, kalau orang bekerja, orang bergerak sesuai dengan greatness-nya, insya Allah energinya nggak akan pernah habis. Jadi kalau saya mengkader trainer, mengkader leader, mengkader entrepreneur, ya, insya Allah energinya nggak akan habis. Bahkan kadang-kadang untuk mempercepat, saya paksa tidur di rumah saya itu. Mbak Kican itu beberapa kali tidur di rumah saya, ya, eh, didampingi sama istri saya tentunya, ya. Dan saya sudah, karena beliau juga memang sudah menyatakan mau jadi entrepreneur, sekaligus jadi trainer, ya saya temuin juga suaminya. Saya minta ridho, boleh nggak Mbak Kican menjadi wanita yang hebat? Boleh nggak Mbak Kican itu tumbuh optimal? Suaminya mengizinkan, baru kemudian saya dampingi. Jadi kalau saya mendampingi trainer, leader, entrepreneur itu energi saya itu membuncah gitu ya. Jadi kalau lagi capek, terus ketemu trainer, ketemu leader, atau ketemu entrepreneur, itu semangatnya muncul gitu ya. Apalagi kalau entrepreneur yang kita dampingi itu bisnisnya berkembang gitu ya. Jadi saya senang banget ya, entrepreneur-entrepreneur yang saya bina itu ada yang sudah punya 12 cabang, ada yang punya 18 cabang gitu ya. Bahkan ada juga tuh ya yang alumni dari Akademi Entrepreneur ya, masih mahasiswa semester 5 tapi sudah punya bisnis, cabangnya ada 5 ya, 8 ya. Bayangin tuh ya, itu kayaknya jomblo idaman tuh ya. Mbak Kican sempat ketemu ya, yang di Jogja kemarin ya. Ya, itu masih jomblo, hafal Quran, sudah ngelola bisnis 8 gitu. Itu saya sebagai orang yang pernah memberikan pembekalan kepada dia itu happy-nya luar biasa. Dan yang paling seneng nih, tadi saya bilang sama istri saya, ini kok bisnis kita itu lancar ya, akhir-akhir ini banyak peluang ditawarkan kepada kita, kira-kira apa ya? Ternyata apa salah satunya Bapak Ibu? Banyak entrepreneur yang saya didik itu di bulan ini lagi umroh. Dan mereka ternyata rame-rame mendoakan saya gitu ya. Karena kalau mendoakan tuh kadang video call ya. Kalau nggak video call kadang-kadang dia rekaman. B, saya sedang di depan Ka'bah nih B. Ya, sedang mendoakan Mbak B. Ya, makasih ya B. Setelah didampingi Mbak B, bisnis saya itu bertumbuh, berkembang. Thank you ya B. Mbak B minta didoain apa? Ya, dalam bulan ini, dalam bulan awal tahun sampai tanggal 6 ini, mungkin sudah lebih dari 8 orang itu yang mendoakan. Nelpon langsung dari Kebak. Itu senangnya luar biasa. Ya, Eh, dan ketika kami membekali para entrepreneur-entrepreneur itu selalu mainkan 3 peranmu sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang leader, sekaligus sebagai seorang manajer. Barangkali itu ya pengantar diskusinya. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Kalau masih kurang B, masih kurang B, bolehlah nonton di YouTube saya. Insya Allah setiap minggu ada 3 video. Ya, videonya ada yang cuma 8 menit, 8 menit, tapi ada juga yang 1 jam. Nah, kalau yang 1 jam boleh Anda ikut setiap hari Sabtu pagi, ya, jam 6 sampai jam 7 live. Boleh lewat Zoom, boleh lewat YouTube. Ilmunya insya Allah dibagi dan gratis, nggak perlu bayar. Ya, tapi kalau mau dikader sebagai entrepreneur apa gratis? Enggak. Kalau itu bayar. Kenapa? Karena pengalaman saya sudah membuktikan selama 31 tahun, kalau mau jadi entrepreneur, minta gratis, nggak jadi. Kalau toh jadi nggak tumbuh, mentalnya udah mental gratisan, ya, nggak tumbuh. Maka kalau saya mau mendampingi, Anda bayar, ya, bayar itu sekedar untuk menunjukkan konsistensi Anda, dan insya Allah Anda akan saya dampingi, ya. Walaupun saya berjanji mendampingi insya Allah selama 3 tahun, faktanya banyak yang lebih 3 tahun pun masih tetap saya dampingi, ya. Dan ketika pendampingan itu
nggak bayar kok itu ya. Tapi awalnya memang butuh bayar supaya menunjukkan kesungguhan dan keseriusan. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.